Irak dan Suriah, dan bagaimana bisa masuk ke Indonesia. Dari paham dan Anda sebagai pengamat Timur Tengah, bagaimana Anda melihat perkembangan ini? Baik, terima kasih Mbak Afi. Saya kira kalau ngomong ISIS adalah nama aslinya adalah Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Kata-kata Syam itu lebih luas dari Suriah sebenarnya, aslinya seperti itu. Dan ini didirikan atau dideklarasikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, seorang yang pada tahun 2003 sebenarnya sudah mendirikan Jamaah Jaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu ketika menanggapi ada invasi Amerika di Irak ya. Tapi kemudian kelompok ini kan bergabung dengan Al-Qaeda, dan tahun 2006 misalnya ada Majelis Asyura Mujahidin dan mereka bergabung sebenarnya. Ini cikal bakal. Kemudian berdirinya ISIS. ISIS itu dideklarasikan setelah tahun 2010 ketika Abu Umar Al-Baghdadi, jadi Al-Baghdadi yang pertama sebagai pendiri yang pertama saat ini belum ada Syam, masih Ad-Daulah Islamiyah fil Irak saja. Itu kemudian wafat karena terbunuh, kemudian diambil alih oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, dan dia memproklamasikan dirinya. Nah, inilah kemudian yang disebarkan luas karena kemudian dia mengklaim sebagai khalifah, dan inilah kemudian diluaskan ke Suriah dan sebagainya. Nah, di sana sebenarnya ada jaringan Al-Qaeda yang lain, yaitu Jabhah An-Nusrah, Az-Zawahiri ada di sana, dan kedua kelompok ini sebenarnya bertolak belakang, bertentangan juga. Karena Az-Zawahiri sebagai pewaris dari Usama bin Laden mengatakan, you harus tetap saya di Irak semestinya. Jadi ini kemudian belakangan karena jihad-jihad yang dilontarkan itu kemudian menarik beberapa negara atau penganut mulai Islam di negara-negara lain, di negara-negara termasuk dari beberapa negara di wilayah Timur Tengah, termasuk dari Indonesia, kemudian ada orang-orang yang tertarik. Bagaimana dengan respon dunia secara di mata internasional terhadap adanya ISIS ini? Karena mereka jelas melakukan kekerasan, bahkan perampokan seperti itu. Ini kalau dilihat dari cara mereka berkuasa, kan mulainya di wilayah Irak Tengah. Kalau kita pilah Irak itu, sebelah utara adalah wilayah kekuasaan orang-orang Kurdi, di selatan adalah orang-orang kelompok dari Syiah, di tengah adalah orang-orang Sunni. Nah, kemudian setelah pemilu 2005 dan 2010, kelompok Sunni ini merasa kecil, dan mereka kemudian menggunakan kekerasan untuk menguasai wilayah itu. Hanya menguasai beberapa wilayah yang termasuk ada minyak, termasuk daerah Mosul dan sebagainya, dan akhirnya ke wilayah lebih ke atas, ke sebelah kiri ke arah Suriah di sana. Dan ini beberapa wilayah dikuasai, terutama wilayah-wilayah yang kaya dengan minyak. Ini sebenarnya menjadi mereka semakin besar karena kekuasaan menguasai beberapa sumber minyak. Itu juga menjadi sumber pendanaan dari mereka, selain kemudian melakukan beberapa perampokan dan sebagainya. Tapi satu hal saya kira saya nyatakan di sini bahwa sebenarnya walaupun dinyatakan sebagai Ad-Daulah Islamiyah, tapi cara-caranya saya kira adalah bukan dengan menggunakan keislaman yang rahmatan lil alamin ini. Mungkin nanti Pak Ali bisa menjelaskan lebih jauh hal ini. Islam. Tetapi adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Itu kesimpulan kita. Kenapa kita menolak ISIS ini? Karena nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ISIS ini adalah nilai ISIS melakukan praktek-praktek yang tidak mendukung Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Misalkan contohnya ISIS mengedepankan tindak kekerasan. ISIS melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Dan ISIS juga melakukan penghancuran tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam. Dan ISIS juga ingin meruntuhkan negara, bangsa yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajahan. Jadi tegas. Kesimpulan kita, ideologi seperti ISIS ini harus ditolak. Dan seluruh ormas Islam tadi sudah sepakat. Saya mengikuti betul dari awal sampai akhir, dari semua tokoh-tokoh ormas Islam tersebut, tidak ada yang mendukung ISIS. Termasuk garis bawahnya ya. Termasuk Hizbut Tahrir yang juga sering mengumandangkan konsep khilafah. Dia juga menolak.
Baik. Untuk konsep khilafah itu yang saya tanyakan, tapi kita tahu Pak Boy, ini sejauh ini bagaimana dari pihak kepolisian juga mampu menjaga supaya masyarakat tidak resah atas perkembangan ISIS ini di lingkungan mereka. Bagaimana dari pihak kepolisian bisa menjamin itu? Iya, terima kasih Mbak Afi. Polri tentu selaku alat negara dalam hal ini memiliki tugas sebagaimana yang juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua hal yang ingin saya sebutkan. Yang pertama terkait dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang butir ketiga di sana disebutkan adalah terus serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Polri bersama juga dengan TNI memiliki tugas dan tanggung jawab mengawal bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus mewaspadai segala bentuk potensi ancaman yang itu berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, kami melihat bahwa isu ISIS ini bagian dari upaya cobaan terhadap ideologi Pancasila di negara kita. Terhadap NKRI kita juga. Terhadap NKRI. Dan kami lihat ini ada upaya mengimpor nilai-nilai ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama untuk dibawa ke negara NKRI. Dan ini tentu sesuatu hal yang tidak cocok dari sisi misi ISIS sudah sangat jelas, sangat bertentangan terhadap Pancasila dan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Oleh karena itu, dengan pendekatan tugas pokoknya, termasuk Polri dan TNI tentunya, tentu tidak akan berdiam diri melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Akan tetapi, penegakan hukum bukan merupakan salah satu solusi utama. Tetapi kami melihat bahwa ada upaya-upaya sinergitas yang harus kita kembangkan dan kita sudah mendapatkan itu dalam beberapa hari terakhir ini. Dan itu sangat apresiasi dari Baik. Pak Boy, kita sempat dihebohkan, sempat dikejutkan oleh sebuah video. Dikatakan aktor dari video tersebut merupakan masuk dalam DPO dari pihak kepolisian. Dan benarkah pemirsa, ketika Ansyad Bay, Ketua BNPT mengatakan bahwa ISIS ini justru lebih kejam dari Al-Qaeda. Kita lanjutkan dialog. Mas Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Pak Ali Mustafa Yaakub. Pak Ali, ada istilah khilafah dalam video itu juga disebutkan. Ada juga kita kenal di Islam istilah khalifah. Apakah khilafah dan khalifah ini berbeda dan bagaimana supaya masyarakat ini mampu memahami dan kemudian tidak terpancing dengan ajakan mendukung ISIS? Baik. Khilafah itu sistemnya, khalifah itu orangnya. Ya. Dan ini salah satu cara ISIS untuk propaganda. Karena khilafah, sistem pemerintahan yang khilafah itu adalah menyatukan kepala negara juga kepala agama. Disebut dalam sejarah adalah khalifah atau khilafah Rashidah. Itu adalah sistem pemerintahan yang menggantikan Rasulullah. Ada 4 khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka disebut khulafa, jamak dari khalifah Rashidun yang mendapatkan petunjuk. Nah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-khilafatu min ba'di salasuna sanatan wa ya'ti ba'da dzalika mulkun. Sistem khilafah setelah aku itu hanya 30 tahun. Setelah itu datang sistem kerajaan. Dan ternyata Nabi wafat tahun 11 Hijri, sistem khilafah berakhir tahun 40. Sejak tahun itu, meskipun namanya khilafah, tapi ternyata kerajaan. Maka kerajaan dinasti pertama namanya Umayyah. Umayyah runtuh diganti dengan Abbasiyah. Abbasiyah runtuh kemudian diganti dengan Utsmaniyah. Utsmaniyah tahun 1924 runtuh, muncullah negara Turki modern di bawah Kemal Atatürk. Nah, sepanjang 14 abad umat Islam itu dipimpin oleh sistem mencari dukungan. Jadi saya amati ada 3 hal. Pertama, yang membuat sebagian kecil umat Islam, khususnya di Indonesia, itu terkecoh. Ya. Bahkan mempertanyakan, kenapa MUI kok
mau diperalat katanya seperti itu untuk menentang khilafah, gitu kan? Kenapa ulama-ulama mau disuruh oleh pihak tertentu untuk menolak ISIS, gitu kan? Padahal ISIS itu kan khilafah, dan kabarnya 1 Ramadan itu namanya bukan ISIS lagi, tapi Daulah Khilafah Islamiyah, negara khilafah Islam, gitu loh. Oke. Nah, ini salah satu pengecohan. Bagaimana Anda melihat masyarakat menerima ataupun menolak ISIS ini? Yang tidak tahu karena bajunya ini baju Islam, mereka dengan emosional akan mendukung. Makanya kita diharapkan jangan emosional, kita harus rasional. Saya mengatakan ISIS tidak dilahirkan oleh rahim umat Islam, ya. Tapi dia diberi baju Islam. Satu, ya ini yang mengecoh umat Islam dengan sebutan ISIS, ya, menggunakan Islamic State. Ini mengecoh. Yang kedua dengan istilah khilafah. Yang ketiga, dia benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kata Muhammad Rasulullah itu adalah sejatinya stempel Nabi itu, dan tidak pernah dipakai oleh siapapun, termasuk para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi tiba-tiba kok ISIS pakai. Maka ini cara pengecohan model iblis sebenarnya itu. Model apa, Pak? Model iblis. Model iblis. Ya, makanya ISIS itu bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi adalah ikatan sekelompok iblis sesat. Baik Pak Ali, terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Mas Hanif, dari DPR sendiri bagaimana Anda melihat ini, permasalahan ini? Silakan ditekan dan lebih dekat ke mic. Kalau saya lihat persoalan ini memang kita harus benar-benar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat kita. Bisa lebih dekat lagi Mas Hanif supaya terdengar? Ya. Kita harus benar-benar bisa menjelaskan kepada masyarakat kita, bangsa Indonesia pada umumnya ini, bagaimana bahwa sebenarnya perspektif dari yang namanya ISIS ini sama sekali tidak terkait dengan soal agama, apalagi soal Islam. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi bahwa ini buat saya ini murni gerakan politik radikal. Gerakan politik radikal yang menggunakan Islam, yang menggunakan isu-isu seperti khilafah, negara Islam segala macam sebagai alat propaganda mereka untuk mendapatkan pengikut di berbagai belahan dunia. Karena kelompok muslim ini kan dalam situasi sekarang ini kan sudah mulai dipetakan nih, mulai dipetakan berhadapan-hadapan misalnya dengan barat, mulailah muncullah topik-topik diskusi antara Islam dengan the West misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua juga misalnya fenomena westernisasi yang begitu kuat misalnya di Indonesia ini menciptakan semacam konteks, semacam ladang dari persemaian ideologi-ideologi semacam ini. Nah, tapi jelas bahwa ideologi ini juga sangat bertentangan dengan Islam, dia juga bertentangan dengan Pancasila. Dan oleh karena itu memang di Indonesia ini tidak boleh dikasih ruang sedikit pun untuk hidup dan tidak boleh dikasih ruang. Terima kasih Pak Boy. Kita punya informasi dan juga grafik yang bisa Anda lihat. Ada peta potensi penyebaran ISIS. Ini kami kumpulkan dari sejumlah 1 pekan terakhir pemberitaan mengenai ISIS, di mana banyak sekali yang dikatakan daerah-daerah ini berpotensi menjadi ladang perkembangbiakan dari ISIS. Bagaimana sejauh ini dari pihak kepolisian dan juga masyarakat? Ini lumayan banyak Pak, di Bengkulu, Malang, bahkan di Malang itu terdapat grafiti dan juga penyebaran majalah propaganda Al-Multakabal. Seperti itu. Ya, saat ini memang bukan hanya dalam konteks operasi penegakan hukum, Mbak Fia, tetapi adalah operasi penyelamatan generasi muda Indonesia. Karena apa? Karena ISIS ini menyasar kepada kelompok pemuda kita. Mereka yang disasar ini bisa dari usia remaja 17 sampai usia 30 tahun. Karakter pemuda seperti apa, Pak? Artinya mereka itu memang mengetahui, memahami karakter generasi muda yang penuh dengan semangat, idealisme. Kemudian apabila generasi muda kita ini tidak diberikan bekal yang cukup, maka dia akan menilai bahwa apa yang disebarluaskan ISIS melalui media sosial ini menjadi sesuatu yang ingin dia teladani. Nah, ini kita kehilangan figur teladan. Jadi ada sesat dalam menentukan keteladanan. Oleh karena itu, ini adalah penyelamatan generasi muda Indonesia. Kita katakanlah tidak melihat dari sisi kuantitas ya, tapi kita harus antisipasi dari sisi kualitas. Karena apa? Dia yang
berbahaya adalah apabila paham-paham kekerasan ini diterima dengan begitu saja oleh generasi muda kita dan itu dijadikan sebagai suatu pedoman dalam beraktivitas. Padahal Indonesia ini di saat ini sampai 30 tahun ke depan masuk kepada fase bonus demografi. Jadi angka potensial penduduk itu sangat besar, berpotensi untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dengan sengaja ingin memanfaatkan besarnya jumlah usia produktif Indonesia. Oleh karena itu adalah perlu kepada semua pihak kita saling bahu-membahu untuk tidak memberikan ruang gerak kepada ISIS ini ataupun simpatisan ISIS. Ya katakanlah kita berdoa semoga mereka ini baru kepada sebatas simpatisan nih. Jadi belum kepada perbuatan nyata sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis ISIS yang kita ketahui di negara Irak dan Syria. Oke, baik. Di aktor yang ada di video yang beredar di YouTube itu sudah diketahui identitasnya bahkan keberadaannya? Kami sudah mengetahui dan kebetulan memang sejak beberapa tahun terakhir menangani kasus terorisme, memang ada tersangka yang ditangkap oleh Polri yang juga menjalankan peran sebagai orang yang merekrut generasi muda untuk dijadikan sebagai orang-orang yang pergi ke luar negeri untuk melakukan aktivitas di Irak dan Syria. Nah, dalam konteks penegakan hukum itulah kita mendapatkan data-data yang bersangkutan ini. Dan dia saat ini kita duga kuat masih berada di luar negeri. Dan tentunya juga kita melihat bagaimana tampilan-tampilannya. Kemudian kita lihat juga mereka bersenjata api. Dan tentunya bukan hal seperti itu yang layak dicontoh oleh pemuda kita. Dan ini mudah-mudahan pemuda kita dapat tercerahkan dengan penjelasan dari alim ulama, tokoh agama, para cendekiawan, sehingga tidak salah memilih organisasi untuk beraktivitas. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak. Masyarakat, generasi muda kita memerlukan sebuah figur yang perlu untuk diteladani. Dan ini tidak kemudian spesifik hanya permasalahan terorisme dan kekerasan, tapi juga harus ada upaya bagaimana menyelamatkan generasi muda Indonesia. Pak Anwar, silakan dari Anda harus seperti apa kita memberikan teladan bagi generasi muda dan juga menyelamatkan mereka? Ya, makasih. Pertanyaan Mbak Afi ini mengingatkan saya akan masa remaja saya. Ketika saya masih kuliah, di mana rektor mengundang Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Bapak Jenderal Nasution dimintain pendapatnya oleh orang Jepang bagaimana caranya membendung komunisme. Kata beliau, kalau Anda ingin membendung komunisme, Anda harus tahu di mana komunisme itu akan bisa tumbuh dan berkembang secara subur. Yaitu di masyarakat yang masyarakatnya miskin. Jadi kalau seandainya Anda ingin menampik, ingin menolak kehadiran paham komunisme, buat rakyat Anda kaya. Buat rakyat Anda sejahtera. Sekarang timbul pertanyaan. Sekarang ada masalah ISIS. Bagaimana caranya kita menolak ISIS? Menurut saya, ISIS ini adalah gerakan radikal. Di masyarakat yang seperti apakah biasanya gerakan radikal ini muncul? Yaitu biasanya muncul di masyarakat yang di situ ketidakadilan bersimarajalela. Kemiskinan juga bersimarajalela. Ada kecemburuan di situ ya Pak. Praktek-praktek diskriminatif juga bersimarajalela. Oleh karena itu bagi saya secara pribadi, saya tidak takut terhadap ISIS. Cuma saya harus waspada. Kenapa? Karena resep untuk menangkalnya sudah tahu. Yaitu yang pertama, buat dan tegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus berusaha menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan pemerintah harus serius dan konsisten untuk menegakkan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus serius memberantas kemiskinan. Karena orang yang miskin ini, dalam salah satu hadis dikatakan oleh kadal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan itu atau kefakiran itu bisa membuat orang jadi kafir, jadi ingkar kepada Allah. Gitu. Yang ketiga menurut saya, jauhi segala praktek yang bersifat diskriminatif. Kalau tiga hal ini bisa kita tegakkan, maka menurut saya yang namanya ideologi ISIS ini tidak usah ditakutin. Sekarang ini saya lihat nih, kita seperti sangat takut sekali, seperti kiamat.
negeri ini rasanya. Padahal menurut saya ISIS itu tidak ada apa-apanya. Dan ISIS itu jauh di sana itu. Adanya itu di Irak sana, dan belum Syria. ada di sini ini. Oke. Oleh karena itu menurut saya perlu kerjasama 3 pihak. Satu, pemerintah. Kedua, Pak Boy Rafli sebagai aparat yang akan menegakkan keamanan dan ketertiban. Ya, Kemudian yang ketiga adalah tokoh-tokoh masyarakat. oke. Mereka Baik. bertiga harus bersatu. Ini sudah diformulasikan bahkan oleh Pak Anwar. Untuk tokoh silakan Pak Ali, Anda ini menambahkan, Anda juga salah satu tokoh. Bagaimana meramu formula dari Tokoh apa saya ini? Hah? Tokoh apa? Tokoh Islam. Bukan. Silakan Pak. Baik, jadi saya melihat, jadi kalau tadi Pak Anwar itu jangan takut ISIS itu jauh gitu kan. Saya mengatakan yang semacam itu ada dan dekat di Indonesia. NII, Negara Islam Indonesia. Paham itu masih ada dan menyebar ke Malaysia. Di Malaysia sebutannya bukan NII tapi N11. Itu ada dan modelnya sama. Jadi khawatirkan boleh ya. Itu apa yang terjadi di ISIS ini dapat mengilhami atau memberikan semangat baru kepada aktivis-aktivis NII di Indonesia untuk seperti itu. Bagaimana memotong supaya mereka tidak terbakar semangatnya, Pak Ali? Nah ini saya melihat ya, yang direkrut itu adalah anak-anak muda, ya. Kalau tua seperti Pak Anwar nggak mungkin itu kan. Saya nggak ngomong ya Pak Apalagi Anwar. seperti saya kan. Beliau mengatakan saya ini umurnya muda tapi penampilannya tua ini kan. Bagus itu kan ya. Nah, anak-anak muda yang semangat Islamnya tinggi, menggebu-gebu, tetapi pengetahuan Islamnya rendah gitu loh. Maka bagaimana menangkalnya? Anak-anak muda seperti itu harus diberi pelajaran Islam yang sempurna sehingga semangatnya ini berimbang dengan keilmuannya. Ya. Jangan diberi penyemangat terus, ilmunya nggak seimbang. Akan jadi seperti itu. Ini pertama ya. Ya. Yang kedua, perlu disampaikan secara besar-besaran kejahatan-kejahatan ISIS. Ini belum banyak terungkap ya. Misalnya, saya dapat berita. Berita itu kan mungkin benar, mungkin salah. ISIS itu sudah membantai umat Islam sebanyak 15.000 orang. Ya. Itu berita, ya. Berita itu mungkin benar, mungkin salah. Perang Israel-Palestina yang dimulai tanggal 8 Juli kemarin, itu baru membunuh 800 orang. Jadi besaran mana? Masih besaran ISIS seperti itu. Makanya kalau Pak Arsyad Mbae mengatakan ISIS lebih berbahaya daripada Al-Qaeda, mungkin ada benarnya. Sebab sasarannya bukan hanya yang mereka anggap musuh. Teman sendiri pun kalau nggak sepaham sudah menjadi musuh. Ini perlu diekspos sebanyak-banyaknya. Ya, kalau berita itu benar, ya kan sekali lagi berita kan mungkin benar mungkin salah. Maka ISIS itu lebih berbahaya dari perang Israel kemarin itu. Oke, ya baik. gitu kan. Dan ini perlu diberitahukan kepada anak-anak muda di Indonesia. Karena kebanyakan mereka nggak tahu masalahnya itu. Yang tahu apa? Ini kan mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah, menegakkan keadilan. Sementara kita ini secara umum memang sedang haus dan merindukan keadilan global. Pak Hamdan, saya minta pendapat Anda juga menyambung tadi perkataan dari Pak Ali bahwa ada kekerasan, kekejaman, bahkan mereka juga menghancurkan masjid dan gereja yang menolak mereka, menghancurkan makam Nabi Yunus dan Nabi Sa'ad. Kami punya datanya. Tapi Pak Hamdan menyambung tadi, bagaimana supaya masyarakat ini tidak terlena lah dengan semangat yang ternyata kosong, ternyata berbuntut pada kekerasan dan seperti itu. Terima kasih. Saya kira memang kondisi seperti ini akan muncul di kalangan muda karena kemudian melihat tadi Pak Anwar sudah menyebutkan juga injustice ya, ketidakadilan. Saya kira ini adalah bagian dari yang kemudian sehari-hari dilihat. Nah kemudian kelompok seperti ini akan juga muncul dengan subur kalau di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah konflik ya, yang kurang ada kedamaian. Makanya kita tidak heran dalam munculnya di Irak kemudian ke Suriah ya. Saya kira memang kalau di Indonesia mungkin kondisi seperti ini mungkin masih agak berkurang karena kecuali kalau di area konflik muncul lagi mungkin tugasnya Pak Boy barangkali. Ya. Makanya barangkali untuk kasus di Indonesia wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik atau laten konflik adalah
perlu dipenteng. Tadi sudah digambarkan kelihatan sekali bagaimana wilayah-wilayah itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, dan kemudian kita juga tadi sudah membicarakan beberapa kekerasan. Saya kira adalah tadi sudah Pak Ali sudah menyebutkan, pendidikan adalah bagian dari satu hal yang terus-menerus harus ditekankan, terutama pendidikan berkaitan dengan pemahaman tentang Islam itu apa. Jihad adalah bagian dari yang disodorkan, dan khilafah bagian yang lain. Jihad itu apa? Saya kira adalah bagian yang mestinya memang dikaitkan dengan perang dan sebagainya. Tetapi jihad tidak selalu dengan perang atau disebut sebagai qital ya. Karena jihad nafs atau jihad mengekang hawa nafsu sendiri adalah bagian dari yang lebih berat. Yang lain saya kira adalah tadi keadilan global harus segera ada. Saya kira kondisi yang barusan terjadi di Gaza misalnya bagian dari ketidakadilan juga, ketika kemudian Gaza diserbu sementara tidak atau kurang ada pembelaan dari dunia, sehingga umat Islam yang merasa tersakiti akan dengan mudah meletup, terutama kalangan muda. Bagaimana dengan ketidakadilan yang ada di Indonesia, Pak? Nah, ini bagian dari tugas kita semua. Makanya memang saya kira pemerintah adalah bagian yang di top yang kewajiban utama. Dan tapi kita semua juga harus memberikan rasa keadilan itu. Juga keamanan tentunya. Karena tadi sudah saya sebutkan daerah konflik adalah yang punya potensi laten munculnya wilayah-wilayah ini. Tadi sudah disebutkan bagaimana misalnya wilayah ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Jawa Timur, dan juga sebenarnya di Jakarta juga ada. Makanya tidak heran ketika ada demo misalnya, demo di Jakarta, ketika ada demo di Bundaran HI dan kemudian bendera ini Gaza waktu itu, sebenarnya tentang Gaza waktu itu, tapi kemudian muncullah bendera ISIS, itu kan nembak saja. Saya kira itu adalah bagian dari memanfaatkan kondisi ketika kurang ada pendamaian. Ini mungkin barangkali itu. Ya, Pak Hamdan, terima kasih. Tadi Pak Hamdan katakan pendidikan salah satu kunci. Mas Hanif, Anda dari Komisi 10 juga membawa pendidikan. Ini adakah formula yang cepat, quick fix lah, ketika bicara soal kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, itu kan jangka panjang. Adakah kemudian perbaikan yang bisa dilakukan preventif secara cepat saat ini? Sebelum soal pendidikan, saya ingin melihat ini ada dua hal yang penting juga. Kalau sebelum pendidikan, satu soal penegakan hukumnya. Jadi kalau kita melihat ISIS ini kan ada dua soal penting buat kita. Satu, penggunaan ideologi Islam, ideologi khilafah, konsep ad-din wa daulah. Jadi agama dengan negara menjadi satu. Dalam konteks Indonesia, ini bertentangan dengan Pancasila. Jadi artinya ketika misalnya ide mengenai khilafah itu hanya sebatas itu, that's fine. Ini bagian dari demokrasi. Tapi begitu dia diartikulasikan secara politik, dia dipraktekkan secara politik, dia diproses secara politik, itu makar dalam pikiran saya. Nah, itu yang pertama. Nah, soal ini tentu saja berarti pemerintah, terus kemudian dengan beserta seluruh aparatus keamanan yang ada, ini tentu harus melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum yang lebih tegas terkait dengan soal ini. Karena terus terang di Indonesia ini, saya juga heran. Indonesia ini seperti menjadi pasar raya dari ideologi transnasional. Apa aja kira-kira bisa hidup gitu loh. Nah ini kan kalau tidak misalnya... Karena kenapa? Banyak ketidakadilan atau banyak generasi muda yang pahamnya akan sebuah ideologi? Kalau dalam yang hal ihwal misalnya yang terkait dengan isu-isu agama, misalnya sebagian karena masalah sosial, ekonomi yang masih banyak di kita juga, yang masih menjadi pekerjaan rumah kita sebagai bangsa, tapi juga karena misalnya minimnya pemahaman keagamaan dari kalangan anak-anak muda atau keterbatasan lah. Sehingga coba kita lihat misalnya faktanya, kayak di anak-anak sekolah itu. Anak-anak sekolah yang kalau dalam pemahaman yang saya terima, itu yang rentan itu justru yang berasal dari sekolah umum, bukan dari sekolah agama. Di IAIN misalnya, karena tiap hari ibaratnya mereka ini makan agama, mereka menjadi jauh lebih moderat Islamnya. Tapi sementara kita nggak tahu tiba-tiba misalnya di UI misalnya, di UGM, perguruan tinggi umum, tiba-tiba misalnya, ya mohon maaf misalnya yang ya yang aneh-aneh lah misalnya. Jangan salah ngomong loh Mas Hanif. Ya makanya itu justru saya mencoba memilih kata dan kalimat yang pas. Tapi kira-kira itu sudah bisa dipahami. Jadi saya kira yang pertama soal penegakan hukum ini menjadi penting. Jadi soal ideologi. Penegakan hukum? Iya, tapi terkait dengan soal ideologi. Jadi nggak bisa misalnya di Indonesia ini yang sudah menyatakan Pancasila itu final, lalu orang masih men-challenge ini. Nggak bisa. Gitu loh. Ketika dia men-challenge menjadi sebuah gerakan politik, penegakan hukum harus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pendidikan. Nah kalau soal pendidikan ini memang masih banyak soal yang harus kita selesaikan ya. Ya, satu soal gurunya.
Jadi terutama guru pendidikan agama Islam. Ya. Nah ini kan artinya guru yang benar-benar dia bisa memberikan pemahaman yang baik mengenai agama. Misalnya terkait dengan soal toleransi. Ada berapa poin yang Anda pegang? 3. Ada 3. Ada baru bicara 1, Ya. 2 dan 3-nya kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di forum ini. Adanya ancaman ISIS ini seakan menjadi alarm yang berbunyi ketika bagaimana kemudian kita melihat figur teladan yang dibutuhkan oleh generasi. Bagaimana memproteksi generasi kita lewat pendidikan, lewat penegakan hukum dan juga kesejahteraan. Ada tadi 2 poin yang mohon maaf harus saya potong. Silakan Mas Hanif diteruskan. Terakhir Anda mengatakan ini kekurangan guru. Terima kasih Mbak Afi. Bukan kekurangan guru, tapi artinya kita perlu melakukan semacam pendidikan lebih lanjut terhadap guru-guru pendidikan agama Islam. Ini terutama ya pendidikan yang berbasis pada misalnya multikulturalisme, pada soal pluralisme dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka mengajarkan pendidikan agama, misalnya nanti ada tafsir ayat. Kadang ayatnya benar, tapi tafsirannya itu jadi punya implikasi intoleran. Membangun sikap intoleran dari siswa. Nah, ini menurut saya ini harus diperkuat terus-menerus. Yang kedua dari segi kurikulumnya. Nah, kurikulumnya ini juga harus diperkuat betul agar ada bahan-bahan ajar yang tidak bias misalnya dengan isu-isu soal diskriminasi dan segala macam itu. Terus kemudian yang ketiga ini terkait dengan kegiatan siswa. Unit-unit kajian Islam di sekolah-sekolah kita itu kan berkembang baik. Tetapi tidak ada jaminan bahwa unit-unit ini kebal terhadap proses radikalisasi yang berlangsung di dalam masyarakat. Kenapa? Karena sebagiannya atau bahkan banyak diantaranya yang itu prosesnya diserahkan kepada pihak luar. Misalnya unit kerohanian Islam di SMA atau di SMU, di perguruan tinggi. Nah itu kan pihak sekolah juga tidak ada, mungkin ada sebagian yang ikut mengontrol itu, misalnya kalau ngundang pembicara siapa dan segala macam. Ini banyak yang tidak juga gitu loh. Makanya kita bisa, bahkan ada juga kita menemukan misalnya di Karanganyar sekolah yang melarang hormat kepada bendera merah putih, misalnya sampai sebegitu itu. Nah, yang kayak gini ini kan bisa masuk juga melalui unit-unit kegiatan. Ada celahnya di situ ya? Ada, justru pendidikan ini boleh dibilang istilahnya semacam bebas nilai, dalam arti bahwa dia bisa dipakai sebagai alat untuk menyebarkan radikalisme pada satu sisi, tetapi dia juga bisa dipakai sebagai instrumen untuk menangkal radikalisme. Nah di sini tantangan kita. Nah oleh karena itu kalau ini sekaligus nanti sampai closing statementnya, silahkan karena sudah jadi sampai menurut saya memang kita harus melakukan deradikalisasi masif. Ya kan, untuk menangkal ideologi-ideologi ekstrim semacam ISIS ini. Ya. Nah, deradikalisasi masif dalam konteks ekonomi berarti bagaimana kita mendorong agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan segala macam itu. Ya. Dalam soal misalnya pemberantasan korupsi, kita tingkatkan bagaimana indeks kebersihan anti korupsi kita dan seterusnya. Nah di tingkat pendidikan berarti harus ada proses deradikalisasi yang masif juga melalui misalnya pembekalan pelatihan guru, melalui perbaikan kurikulum, terus kemudian melalui perhatian yang memadai terhadap unit-unit yang ada di sekolah-sekolah ini. Baik Mas Hanif, terima kasih. Tadi juga dikatakan soal penegakan hukum, Mas Boy. Terjadi sejumlah bayat di sejumlah masjid. Bagaimana kemudian kepolisian ini melihat pihak yang dibayat atau yang mencoba untuk mendukung dan berpartisipasi? Apakah orang-orang ini juga dianggap menjadi bagian dari jaringan anggota terorisme internasional atau seperti apa, Pak? Sebelum saya jawab, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hanif. Jadi terkait dengan masalah isu ISIS ini merupakan cobaan daya tangguh ideologi negara kita. Dan oleh karena itu kami perlu sumbang saran. Sudah saatnya, ini momentum yang baik bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dikaitkan dengan sistem pendidikan yang Pak Hanif sampaikan. Pembangunan karakter kepada generasi muda. Karakter seperti apa? Karakter Pancasila. Itulah PR terbesar bagi kita ke depan yang terus kita tidak boleh lupa. Para pendahulu pendiri bangsa ini sudah sangat baik mewariskan kita sesuatu hal yang sangat berharga, tinggal kita mengisi pembangunan ini dengan melestarikan dan mengamalkannya secara baik. Iya. Kemudian jawaban yang terima kasih. Kemudian jawaban yang pertanyaan Mbak Afi, kita menegakkan hukum harus proporsional dan tentunya terukur. Orang dibaiat itu adalah potensi terhadap radikalisasi. Oleh karenanya, menyambung lagi disampaikan oleh Pak Hanif,
memang proses deradikalisasi ini tentu adalah proses yang panjang, tidak seperti membalikan telapak tangan. Peran dari alim ulama membangun suatu mindset, pandangan, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tentu perlu melibatkan ahli-ahli agama. Ya. Polri memang bukan ahli agama, jadi peran daripada alim ulama sangat membantu dalam membangun mindset bangsa ini. Dan itulah termasuk bagaimana agar setiap elemen bangsa, generasi muda, tidak mudah untuk sekedar dibayat untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Padahal agama itu mengajarkan kita untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Boy. Pak Anwar silahkan. Ini salah satu tokoh agama juga, silahkan Pak Anwar. Saya berpesan, janganlah takut terhadap ISIS. Dan juga jangan kita ditakut-takuti dengan ISIS. Mbak Afi, saya ini pecandu sepak bola. Mengapa sebuah negara kalah lawan Jerman? Karena sebelum main sudah takut duluan. Mengapa kalah sama Barcelona? Karena sebelum main sudah takut duluan. Takut bayang-bayang itu Pak. Ya, jadi menurut saya, kalau bangsa ini takut dengan ISIS dan ditakut-takuti terus dengan ISIS, maka menurut saya bangsa ini bisa kalah menghadapi ISIS. Nah, oleh karena itu menurut saya, hadapilah persoalan ISIS ini dengan santai-santai saja, dengan biasa-biasa saja, jangan didramatisir. Ya. So, apalagi kalau ini sampai didramatisir dan apalagi polisi sempat takut. Kalau polisi sempat takut, maka otak polisinya nggak jalan. Sehingga akhirnya karena saking takutnya, nembak sana, nembak sini, pukul sana, pukul sini. Oke, oleh Pak. karena itu saya mempergunakan kata, jangan takut, tapi waspada. Waspada ya. Baik, terima kasih. Pak Ali silahkan, singkat aja closing statement dari Anda. Nanti setelah Ya, Pak Hamdan. setuju dengan Pak Anwar, jangan takut, tapi harus waspada. Waspada. Dan waspada itu harus ya. Dan saya katakan tadi, apabila ISIS salah satu metode ya fundraisingnya itu adalah merampok ya. Dan itu ada di Indonesia. Kelompok yang seperti itu karena menganggap selain kelompoknya itu adalah sudah bukan muslim lagi. Ya. Dan ketika dia ambil harta mereka itu ngambil hak dia, itu ada. Dan ini yang tadi perlu diulang lagi penegakan hukum. Saya mendapat info, mudah-mudahan salah. Kadang-kadang ketika dilaporkan kepada yang berwajib, ini tidak ada kelanjutan. Nah seperti itu. Itu perlu diwaspadai seperti itu. Dan sebagai closing saya ingin ya calling down, saya mau membaca syair Arab. Silakan Pak. Khususnya untuk anak-anak muda. Jangan terkecoh kepada penampilan pertama. Karena yang pertama kali muncul di pagi hari itu adalah fajar kadhib alias fajar bohong. Syairnya begini. Fala taghtar bi awwali ma tarahu wa awwalu tali'in fajrun kadhubu. Jangan kamu terperdaya, terkecoh dengan penampilan pertama. Karena yang muncul di pagi hari pertama kali adalah fajar bohong, fajar kadhib. Nah ini. Oke. Terima kasih Pak untuk syair dan juga pesannya ya. Jangan terkecoh. Dengan penampilan pertama. Karena fajar yang pertama kali muncul di pagi hari adalah fajar kadhib alias fajar yang bohong. Penampilan pertama itu bohong gitu. Oke, baik Pak Ali, terima kasih. Mas Hamdan, terakhir apa closing statement dari Anda? Ini banyak sekali pencerahan yang menarik sekali pada diskusi ini. Makasih Mbak Afi. Mungkin sederhana saja menghadapi atau melihat perkembangan ISIS yang seperti ini. Saya kira satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pemahaman tentang jihad itu apa. Jadi ini tugas kita semua. Jihad seringkali adalah perang. Barangkali yang diperlukan sekarang adalah perang terhadap kemiskinan, perang terhadap ketidakadilan, juga perang terhadap keterbelakangan atau yang tidak terpendidik. Oleh karena itu, inilah yang mestinya perang yang mesti ditonjolkan. Sehingga kita memahami kondisi itu lebih terbuka, menjadi lebih sejahtera dan sebagainya. Ini saya kira kita memerangi, bukan memerangi secara fisik atau kital dalam bahasa Arab, tetapi adalah memerangi berkaitan dengan keterbelakangan,
merangi ketidakadilan dan sebagainya. Jadi ada pekerjaan rumah yang juga panjang ya Pak? Pekerjaan kita semua dan terutama adalah para pemimpin, para pemimpin, baik pemimpin yang bersifat pemerintahan maupun pemimpin tokoh agama dan sebagainya. Makasih. Baik. Terima kasih banyak. Boleh kita minta tepuk tangan? Luar biasa pada hari diskusi kita menghasilkan sebuah pencerahan dan juga solusi bagaimana masyarakat menghadapi ISIS. Seperti kata Pak Anwar,